Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu wa ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warfa'ni qadri bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Ya Fattahu ya Alim ya Wali ya Khabir, ya Fattahu ya Alim ya Wali ya Khabir, ya Fattahu ya Alim ya Wali ya Khabir. Ba'du, jemaah sekalian Majelis Ta'lim Asy-Syifa yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur alhamdulillah di malam ini kita sama-sama dapat mengkaji bersama menurut metode ini, diniatkan satunya silaturahmi, yang kedua niat ilmi, menghilangkan kewajiban lain kita. Namun sebelumnya mohon keikhlasannya seperti Fatihah sekali lagi buat guru-guru kita semua, masyayikh kita semua, wabil khusus Kiai Ibnu Zubair, ulama pesantren, ulama wabil khusus pengarang kitab Musnad dan Hajat Sholih dan Kiai Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsalitsuna utawi kilah maqalah yang ke-30 an Abi Zakaria Yahya bin Mu'adz, dari Zakaria Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, yaitu maqalanya tarkut dunya kulluha akhdul akhirati kulluha, faman tarakaha kulluha akhduha kulluha, wa man akhadhaha kulluha tarkuha kulluha, fa akhadhaha min tarkiha wa tarkuha bi ahdiha. Maqalah yang ke-30 ini dari Zakaria Yahya bin Mu'adz. Yang maqalahnya yang pertama, meninggalkan masalah dunia seluruhnya berarti dia meninggalkan akhiratnya. Jadi orang yang fokus kepada akhirat seluruhnya adalah meninggalkan dunia. Kemudian barang siapa yang meninggalkan masalah keduniaan seluruhnya berarti dia mengambil akhirat seluruhnya. Jadi artinya barang siapa meninggalkan dunia itu bukan berarti meninggalkan semuanya, bukan, meninggalkan ikatan dunia dalam hatinya. Jadi dunia itu tidak masuk ke dalam hati, ikatan dunia itu dilepaskan. Dan kalau begitu berarti dia mengambil akhiratnya. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan akhiratnya tanpa ada di hatinya masalah akhirat, tanpa memikirkan akhiratnya, berarti dia mengambil dunia semuanya. Untuk itu semua kan sulit, untuk meninggalkan keseluruhannya sulit, dilepaskan satu-satu. Nah, ikatan dunia itu, seorang wali itu sebenarnya adalah dia mampu melepaskan ikatan dunia. Contohnya banyak. Yang fenomenal adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang yang kaya raya, ada di Mekah, di Madinah. Mekahnya itu kaya raya. Tetapi saking kayanya sampai Allah itu menggelarkan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Kemudian malaikat protes, ya Allah, kenapa Nabi Ibrahim kan kaya raya, dunianya banyak, gitu. Kok sampai ribuan kambing, ratusan ontanya dan sebagainya kekayaannya.
kau menjadi kekasih Allah gitu. Malaikat ada yang protes. Coba aja kalau kamu misalnya nggak percaya silakan. Kamu datang dicoba. Kemudian malaikat itu turun mencoba ke Nabi Ibrahim, datang berkunjung ke Nabi Ibrahim. Kemudian si orang tersebut yang malaikat itu, kamu itu kaya banget sih kan gitu ya, memuji kekayaannya lah. Bisakah aku meminta kekayaannya, minta hartanya? Kata Ibrahim, kalau engkau mengucapkan tasbih sekali, maka aku akan beri 1/4 dari hartaku. Kemudian malaikat itu baca Subhanal Malikul Kudus Subuhun Kudusun Rabbuna Warabbul Malaikatu Warruh. Dikasih 1/4. Kalau kamu ucapkan lagi, aku kasih lagi 1/4 lagi. Diucapkan lagi Subuhun Subhanal Malikil, yang doa setelah apa tak? Itu ya, Subhanal Malikul Kudus Subuhun Kudusun Rabbuna Rabbul. Dikasih lagi 1/4 harta. Sedangkan jumlahnya ribuan itu kampungnya. Kemudian baca lagi, kalau kau baca lagi akan aku 1/4 lagi sampai 4 kali. Subhanal Malikul Kudus Subhanal Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu. Ada yang mengatakan 4 kali, ada yang mengatakan 3 kali, sepertiga, ada yang mengatakan 1/4. Habislah hartanya Nabi Ibrahim. Kemudian malaikat itu bilang sama Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, saya ini hanya uji engkau saja. Saya sebenarnya malaikat. Tidak akan aku kembalikan lagi harta yang kamu berikan. Kata Nabi Ibrahim, oh nggak bisa. Saya pantang setelah aku berikan tidak akan aku menerima lagi. Ya terserah mau diapain. Malaikat mau apa coba? Dikasih Nabi Ibrahimnya nggak mau gitu. Malaikat masa mau makan harta? Artinya dengan izin Allah tentunya harta itu dijual dan diberi, ceritanya itu diberikan kota Mekah. Kota Mekah itu adalah Madinah dan Mekah itu adalah wakafnya Nabi Ibrahim. Maka tanah Mekah dan tanah Madinah itu tidak ada jual beli tanah, adanya nyewa. Negara pun tidak bisa memiliki itu, semuanya bermewah tuh. Karena itu sejatinya adalah wakafnya Nabi Ibrahim yang mengetes kekayaan Nabi Ibrahim, mendapatkan gelar Khalilullah. Karena banyak hartanya, tapi tidak sedikit pun masuk ke wilayah Khalilullah. Sanggup? Enggak. Jauh. Padahal diambil sedikit aja protes. Ya Allah, berat Pak. Berarti milik Rasul juga dong? Iya. Rasul keturunan. Iya, Nabi Ibrahim juga sama gitu. Makanya kota suci gitu. Ya memang kehendak Allah begitu. Nabi Ibrahim itu itulah contoh yang paling tinggi. Nah, contoh yang lain ada, Imam Malik kan kaya raya, Imam Syafi'i kaya raya, tetapi tidak sedikit pun dimasukkan ke dalam kita kaya enggak. Tapi selalu memiliki hati, ya Allah sengsara dua hati. Kalau kaya sebenarnya kalau kaya tapi pengennya tidak mau beli saya. Ada yang minta mikir-mikir kasih. Padahal bukan orang kaya. Ya, itulah masih jauh gitu. Nah itu kalau kita berusaha di antara usahanya agar kita mampu melepaskan ya dengan sholat tentunya kan gitu. Kalau tanpa amalan, tanpa sholat yang baik, mana mungkin hati itu akan terserahkan dalam ilahi? Ya ada kan. Kita menghancurkan hati yang kotor begini kan harus ada sinar ilahi yang supersonik kan gitu.
Silaturahmi fikih yang paling banyak menyebutkan nama Allah adalah di dalam sholat. Itu sama sebetulnya menghancurkan kotoran-kotoran kita yang ada di dalam hati. Maka paling tidak kita alhamdulillah kalau mendapatkan harta. Kalau mau mulai bisnis itu sebetulnya adalah dalam rangka melepaskan ikatan. Kalau sudah terlepas ikatannya sih nggak usah, nggak apa-apa. Jadi itu ada yang maksud meninggalkan dunia dan mencari akhirat atau sebaliknya. Orang yang mencari dunia jangan mencari dunia meninggalkan. Yang bagus adalah kita tetap mencari dunia, tetapi kita hatinya tetap ke akhir dunia kita agar bermanfaat untuk akhirat kita. Nah, itu contoh yang paling fenomenal adalah Nabi Ibrahim. Dan katanya barang siapa yang mengamalkan subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh, insya Allah diberikan kekayaan oleh Allah. Cuma kan sayangnya kita nggak ngamalin tadi. Bulan puasa doang. Bulan puasa doang. Sebetulnya setiap sholat mulai sekarang kalau kita tidak terikat tidak utang piutang, saya juga baru tahu belum lama ini dapat hadis. Belum ngamalin juga, mari kita amalkan membaca Subhanal Malikil Qudus Subuhun Qudus Rabbuna Rabbul Malaikati Waruh. Tasbih itu diucapkan oleh malaikat untuk memuji Nabi Ibrahim. Biar tahu riwayatnya. Kemudian itu saya kira masalah yang berikutnya. Maqal hadiyata wa thalathuna, yaitu makalah yang ke-30 an Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim bin Adham rahimallahu anhu qila lahu bima wajadta az-zahd. Kemudian qala bi thalati asya'a ra'aital kubra muhisan wa laysa ma'aya munisan wa ra'aitu tariqan tawilan ya ra'aitu bi'atariq wa laysa ma'aya zatin wa ra'aitul ajbaru qadiyan wa laysa lahu hajatan. Yang makalah yang ke-31 itu dari Ibrahim bin Adham. Nama lengkapnya adalah Ibrahim itu di sini tusamma al-fakhat. Ibrahim, bahwa Ibrahim bin Adham Ibnu Mansur At-Tamimi ya. Dia kalau ceritanya Ibrahim bin Adham ini anak seorang raja dari kawasan Balkan. Di sini Balkan itu mana tuh? Rusia ya. Dari kawasan Balkan. Ibrahim ini suatu saat berburu di hutan, mengejar ada semacam musang dan kelinci yang dikejar dia tuh. Dikejar mau dipanah si musang dan kelinci. Tiba-tiba ada suara tanpa rupa. Namanya di sini itu hatif. Hatif itu ada suara tanpa rupa. Kemudian alihada khalaqta am bihada umirta. Kata suara itu, wahai Ibrahim, apakah engkau diciptakan hanya untuk ini saja? Apakah engkau diciptakan Allah itu hanya untuk memburu kelinci? Atau engkau diperintahkan itu untuk memburu kelinci? Itu 2 kali diucap, sehingga si Ibrahim ini sadar, wah ini suara tanpa rupa.
Nah ini ceritakan begitu. Kemudian dia balik saking gemeternya gitu, gemeter gimana gitu. Tapi dekat samping kudanya mau pulang gitu. Terus ada suara lagi seperti itu. Kenapa kau diciptakan hanya untuk mencari ini? Kamu diciptakan. Setelah itu sadar, kemudian pakaian kebesarannya dikasihkan kepada pembantunya, suruh pulang ke bapaknya. Dianya lari ke hutan, dia tobat, terus akhirnya dia sadar bahwa kehidupannya itu bukan untuk hanya mencari dunia. Akhirnya dia pergi ke Mekah. Sampai ke Mekah dia tobat menjadi ulama besar. Gara-gara apa? Gara-gara kelinci. Jadi suara besar sehingga dia belajar jadi orang yang ahli orang yang zuhud. Orang zuhud itu orang yang tidak mencintai dunia. Orang yang sangat zuhud. Namanya Ibrahim. Maka pertanyaannya tuh akhirnya dia di Mekah itu ketemu dengan para ulama besar. Dia ahli tahajud, ahli puasa, kemudian dia seorang yang alim dan alama. Dia punya teman itu Fudail bin Iyad. Ada juga Sufyan As-Sauri itu menjadi temannya. Fudail bin Iyad ini adalah salah seorang ulama besar yang menjadi imam Masjidil Haram dan juga sebagai orang yang ahli ibadah pada waktunya. Fudail bin Iyad itu hidup sekarang masa tabi'in, sekitar tahun lahirnya tahun 75 sampai 80 Hijriah, sebelum zaman Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kan lahir tahun 1500 Hijriah, meninggal 204. Jadi Imam Syafi'i itu umurnya 54. Nah, saya udah 61. Ya, Imam Syafi'i 54 tahun bisa menjadi mujaddid sampai sekarang. Karangannya bukan menjadi ulama mustahil mutlak, kita menjadi panutan kita bersama, padahal usianya cuma 54 tahun. Nah kita belum apa-apa, 61 Masya Allah masih begini. Kadang-kadang kalau bapaknya Gus Dur 37 tahun. Siapa tuh? Kiai Wahid Hasyim, meninggalnya kecelakaan di Puncak. Waktu kecelakaan Gus Dur umur 7 tahun silsilah. Ya Allah, itu orang-orang hebat, umurnya pendek tapi amalnya panjang. Sampai kita umurnya panjang, amalnya habis. Itu. Nah itu menjadi, jadi bahkan bisa jadi Ibrahim Azim itu gurunya Imam Syafi'i. Itu Fudail bin Iyad itu kita cerita aja. Fudail bin Iyad itu gurunya Imam Syafi'i. Sufyan As-Sauri juga gurunya Imam Syafi'i. Padahal, bagaimana kita bisa dibayangkan gurunya Imam Syafi'i bagaimana? Padahal asalnya dia mengejar kelinci, itu berguru, ngaji terus hafal hadis sampai ribuan. Jadi orang besar pada waktu itu zaman Khalifah Abbasiyah, Khalifah Al-Mansur, generasinya itu sebelum tahun 100 Hijriah yang pasti. Karena dari waktu Imam Syafi'i masih kecil itu, berarti beliau ini sudah umur tua, umur 60-an. Nah, kalau Fudail bin Iyad lebih ekstrim lagi. Dia asalnya penjahat. Asalnya apa? Penjahat, tukang rampok. Dia asalnya dari Kufah, dari Irak. Jadi tukang rampok, pedagang-pedagang yang lewat jalur antara Kufah dan Basrah. Jadi nongkrong, kalau lewat situ dirampok sama-sama Fudail bin Iyad. Rampok, bukan hanya rampok, bahkan membunuh terus.
Gitu. Sadis lah, gerombolan penyamun namanya Fudel. Suatu ketika dia lagi jalan-jalan ke pasar, ketemu dengan ceweknya cantik banget, dia tututin tuh. Si Fudel ini masuk rumah, wah ini malam gua kerjain ya, kata siapa? Ada Fudel ini malam-malam kerjain, naik pagar itu mau ngambil cewek. Sambil dia mau meloncat pagar, ada suara orang baca Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 16. Alam yakni lilladzina amanu wa yahsallahu qulubuhum li dzikrillah wa anzala bil haqq. Alam yakni lilladzina amanu an tashraha qulubuhum li dzikrillah wa nazala bil haqq. Alam yakni, sudah cukupkah engkau orang-orang yang beriman? Apakah alam yang bukan alam yang lilladzina amanu amtas, sudah cukupkah orang-orang yang benar untuk takut kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah dan mengimani apa yang diturunkan kepada Allah? Jadi semacam ejekan. Apakah kamu tidak cukup orang-orang yang beriman untuk takut kepada Allah dan fikir kepada Allah dan apa yang diturunkan dengan hak oleh Nabi ini? Oh, gemetar itu. Gemetar itu namanya orang tersebut dapat cahaya Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16. Baru satu ayat, Pak. Kalau orang tersebut dapat cahaya Al-Qurannya satu Al-Quran, bisa benar. Kalau cahaya Al-Quran ada lagi itu sahabat Nabi, sahabat Umar bin Khattab dapat cahaya Al-Quran surat apa itu? Surat Toha ayat 1 sampai 11. Itu namanya terjadi konversi agama dalam hatinya. Jadi Allah itu bisa saja orang tersebut satu cahaya yang besar sehingga kekotoran hati itu bersih seketika kan itu namanya terjadi suatu pergolakan jiwa yang sangat sehingga gemetar sudah turun. Akhirnya dia karena masih jam 3 jam 4 dia lari datang ke masjid di pojokan. Sampai itu Fudel bin nangis sepanjang malam sampai subuh datang. Begitu subuh datang, sang imam mau berangkat, mau ke masjid ini. Pak siapa ini? Yang biasa datang duluan Pak Supra, Pak Roni, Pak Ijamun. Di pojokan ada orang lagi dilihat Fudel penjahat yang balik lagi Ijamun. Pak Supra yang takut kenapa? Ada penjahat, saya nggak berani, takut dibunuh gitu. Akhirnya datang-datang yang lain, kita datang gitu ya. Suatu datang ada yang berani, tahu ada yang berani. Satu orang yang soleh berani dengan gemeter ditanya, betul kamu namanya Fudel bin Iyad? Betul. Kamu bukankah seorang perampok? Ya, saya seorang perampok, tapi saya bertobat sekarang. Nangis saja kerjanya sampai subuh habis subuhnya habis siang setelah subuhnya. Gara-gara ada perampok. Jadi kalau ada orang jahat jangan semata-mata kita langsung di polisi. Siapa tahu dia tobat. Nah, itu tobat akhirnya dia dengan izin Allah ikut rombongan kafilah ke mana? Ke Makkah. Kafilah jualan, dia ikut rombongan. Kemudian malam hari datang. Kemudian rombongan itu nggak berani meneruskan. Katanya apa? Takut dirampok oleh Fudel bin Iyad. Padahal Fudel bin Iyad ada di dalamnya. Udah nangis lagi tuh Fudel tuh. Nangisnya semakin kenceng, udah sujud aja sholat itu nggak ngomong apa-apa. Dia berhenti, nggak meneruskan lanjutan karena khawatir pasti
rampok kalau lewat itu di padang pasir itu dirampok oleh Fudel bin Iyad, padahal Fudel bin Iyad ada di dalam mau tobat. Allah, akhirnya ikut cerita-cerita, akhirnya datang ke Mekah. Dia nangis terus, ingat masa lalunya berhari-hari. Jadi dia akhirnya menghafalkan hadis, ribuan hadis, sehingga jadi orang yang zahid terkenal. Aduh, di zamannya Fudel bin Iyad adalah seorang yang zuhud, seorang yang alim, seorang alama, guru besar. Kalau di Mekah itu dulu tuh ini pengajian Fudel, ini bilang Ustaz, ini pengajian Malik, Imam Malik, itu kan semuanya begitu. Hancurnya setelah Wahabi turun itu generasi Hasyim Asy'ari masih ada, setelah Hasyim Asy'ari kesini diganti pengajiannya nggak ada. Kalau sekarang kalau kita ke Madinah habis itu ada sekarang pengajian belasona itulah Fudel bin Iyad, dan itu salah satu gurunya Imam Syafi'i. Asalnya rampok itu namanya Fudel bin Iyad. Jadi kita jangan kecil hati, selagi kita punya keinginan menjadi orang baik, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu di antara sahabatnya Ibrahim itu ada. Itu salah satu sahabatnya adalah di sini dijelaskan Sufyan Al-Thawri dengan Fudel bin Iyad. Dia mengatakan ini yang ahli zahud, bima wajadtu zahud, sebab engkau menjadi orang zuhud itu apa yang menyebabkan kamu menjadi orang zuhud? Zuhud itu tadi ya, tidak mencintai, hatinya tidak mengikat sedikit pun ke dalam dunia. Jadi bukan berarti dia tidak punya dunia. Gitu. Kemudian dia mengatakan, istri Ibrahim ini mengatakan, qala bithalatati asya. Saya menjadi seperti ini karena 3 hal. Yang pertama, ra'aitu qabru muhisa. Saya selalu melihat alam kubur itu menakutkan, walaisa ma'ya muhisa. Sedangkan saya tidak punya, tidak sama sekali tidak ada yang bisa diandalkan untuk menyelamatkan kita. Jadi saking takutnya, takut dalam kuburan, maksudnya takut pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, sedangkan diri saya sama sekali tidak bisa mempersiapkan untuk menyelamatkannya. Dengan apa? Amalan kita sangat sedikit dan belum tentu diterima, belum tentu ikhlas kan gitu. Sedangkan pertanyaan itu pasti kematian, pasti gak mati, pasti. Kemudian pertanyaan mungkar nakir pasti. Siapa yang bisa merah? Gak ada. Coba kalau kita renungkan, takut apa yang kita, sedangkan kita tidak punya yang bisa diandalkan. Tahajud kita, iya. Baca Quran kita sebulan hatam, itu juga Ramadan hatam, itu juga bareng-bareng di masjid. Kan gitu. Itu kalau ikut terus. Kalau nggak ikut, apa yang bisa diandalkan? Bapak-bapak ada yang sebulan hatam Quran? Setahun hatam? Ada yang diandalkan? Nggak ada. Nah, kalau kita memikirkan itu menyebabkan orang itu menjadi zuhud. Jadi mengingat kematian itu menjadi orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya nanti puasa depan sih hatamlah sekali sih, walaupun bareng-bareng. Itu saya selalu melihat alam kubur ini dan saya tidak ada yang bisa menyelamatkan. Kemudian yang berikutnya,
Saya melihat ra'aitu tariqan tawilan. Saya melihat bahwa perjalanan akhirat itu sangat jauh. Sangat jauh yang namanya perjalanan di akhirat. Saya selalu melihat dalam hidup ini pelajaran perjalanan akhirat itu sangatlah jauh dan saya tidak mempunyai bekal sama sekali. Wah, itu luar biasa. Kita hidup di dunia paling 80. Mau ada yang sampai 80. Alhamdulillah. Ada yang sampai 100 mau. Kalau di akhirat tanpa batas. Di alam barzah itu, kan? Nabi Adam belum masuk surga, masih di alam barzah berapa ribu tahun. Jauh nggak tuh? Mbah kita masih di alam barzah. Kalau dia selalu menunggu doa kita. Kalau kita doa kita, ya selalu dia menunggu saweran dari orang Allahumma firli, Allahumma fir wal muslimin, dan saweran itu tiap Jumat. Iya. Kalau masih ada ada saweran. Kalau saweran kan rebutan. Kalau dapat. Kemudian kita nggak peduli sama mereka. Naudzubillah. Jadi kita peduli pada arwah kita, bapak kita. Kirimlah Fatihah. Kalau kita sudah niatkan pahalanya buat mbah-mbah orang tua kita. Itu ya, karena mereka selalu menanti. Kalaupun mendapatkan nikmat dari sana, ya tambah derajatnya. Kalau tambah nikmat dari siapa sih ini? Wah, ini dari jamaah Nasrul Libat nih, misalnya dari Pak Suranto nih banyak bisa terangkat nih. Senang gak? Mendoakan gak kayaknya? Gak kita juga mendoakan. Karena dia itu mendapatkan derajatnya disebabkan karena kita, maka orang tua kita ikhlas ridho kepada kita. Karena orang tua ikhlas ridho kepada kita, turunlah ridho Allah kepada kita. Ridhollahu fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Walaupun kita waktu orang tua kita hidup itu kita belum bisa berbakti, atau bahkan kita misalnya selalu menyakiti, begitu menikah kita sadar bisa berbakti, bisa menjadi birrul walidain. Jadi perangkatnya kita itu karena doa kita yang dikirimkan orang tua. Kalau orang tuanya ridho, maka turun ridho Allah kepada kita. Jadi perjalanan akhirat itu sangat jauh dan harus punya kata ini kata Ibrahim itu yang sahabatnya Fudail bin Iyad tadi itu mengatakan, saya selalu memikirkan, saya selalu melihat perjalanan akhirat itu sangat jauh dan sama sekali saya tidak mempunyai bekal. Dengan adanya pemikiran itu, maka menyebabkan orang tersebut terlepas ikatan hatinya dengan dunia. Ya bagaimana gak terlepas? Orang dia selalu ketakutan. Ya Allah, tapi kan kita ya adanya cuma di ilmuwan, masih belum di hati. Paling sadar kalau ada orang mati. Itu pun kalau sadar, kalau nggak sadar terus ya udah innalillah kalau nggak sadar terus. Ya Allah. Allah sulit. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ra'aitul jabbar. Saya melihat bahwa Allah itu adalah sangat maha perkasa, maha kuat, al-jabbar, maha perkasa, qadiyan, maha kuat, maha perkasa atas hakim, atas ketentuannya. Ketentuan Allah, hakim Allah itu tidak bisa diganggu, bukan. Maha perkasa. Saya melihat Allah itu selalu maha perkasa, tidak bisa diganggu gugat. Hakimnya, keputusannya itu tidak bisa dirubah oleh kita. Bisa nggak merubah keputusan Allah? Nggak bisa. Nama amruhu tidak arada ajakul laukun. Kalau Allah sudah memutuskan, kita harus ikhlas. Keputusan Allah maha perkasa.
Gitu. Walaysa lahu hujjah, sedangkan saya tidak punya hujjah. Hujjah apalagi kepada Allah kalau sudah keputusannya nggak bisa punya hujjah. Nah kalau kita sudah memikirkan seluruh keputusan Allah yang maha perkasa ini tidak bisa dihujjah dan saya tidak bisa jawab kepada Allah, itu menyebabkan seseorang itu hatinya menjadi zuhud. Ini judulnya lagi cara menjadi orang yang zuhud. Zuhud itu adalah tidak mencintai dunia, bukan tidak punya dunia. Tadi definisi yang tertingginya adalah tidak ada ikatan hatinya ke dalam masalah dunia. Teorinya seperti itu, prakteknya ya Allah susah. Ya Allah itu namanya sahibul ibad, nasihat orang ibadah, bukan sudah sholat. Ya Allah. Terakhir ya sekarang makalah yang berikutnya sama makalah tutan itu 33 an Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ta'ala annahu su'ila 'anil insi billahi ma huwa qala la tasna'isa bi kulli wajhin sahih wala bisauti tayyibin wala bisalimin fasihin. Sekarang yang makalah yang ketiga dari Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu siapa? Biar tahu orang-orang besar ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, dia adalah salah satu gurunya Imam Syafi'i juga. Namanya siapa? Sufyan Ats-Tsauri, seorang zahid, muhaddis, mufassir, kemudian muqarri, kemudian apalagi gelarnya banyak itu. Sufyan Ats-Tsauri bahkan digolongkan sebagai mujtahid mutlak yang keempat. Ada madhab Sufyan Ats-Tsauri sebenarnya itu. Cuma Sufyan Ats-Tsauri itu nasibnya kurang bagus. Tidak seperti madhab Maliki, Hambali, Hanafi, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Nah itu. Yang keempat sebenarnya Sufyan Ats-Tsauri terlebih dahulu. Cuma Sufyan ini kurang beruntung karena murid-muridnya tidak banyak menulis. Jadi ceritakan tidak banyak. Tapi masih ada pakai madhab Sufyan Ats-Tsauri. Gurunya Imam Syafi'i sebetulnya alimnya, kezuhudannya, kealimannya melebihi daripada Mahadibun Arba'ah tadi, melebihi 4 madhab ini. Sufyan Ats-Tsauri anaknya Sa'id anaknya sahabat Nabi yang ikut perang kepada waktu Nabi. Jadi anaknya salah seorang tabi'in juga, lahir di Kufah di Irak juga. Lahirnya di Irak tahun 97 Hijriah. Benar ya? Nama 97 Hijriah lahir Sufyan Ats-Tsauri. Imam Syafi'i lahir 150 gitu, 150. Berarti waktu Imam Syafi'i umur misalnya umur 6 tahun 7 tahun, berarti Sufyan Ats-Tsauri masih hidup itu. Jadi muridnya juga, karena Imam Syafi'i itu umur 8 tahun sudah pindah ke Mekah. Sudah umur 8 tahun dia hafal Al-Quran, umur 12 tahun itu oleh ibunya Siti Fatimah namanya, ibunya turunan Nabi. Imam Syafi'i itu istrinya Sayyid lah, sampai turunan Nabi Imam Syafi'i. Itu kalau Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, Palestina. Gaza itu. Nah itu karena dia cerdas, umur 8 tahun sudah hafal Quran, sama ibunya dibawa ke Madinah. Dia belajar sama Imam Malik. Masih kecil, belajar masih 8 tahun, 7 tahun lah. Berarti itu baru 9 tahun, 10 tahun. Kemudian belajar semua dengan guru orang-orang tua tuh. Kemudian Imam Maliknya ngaji, Imam Malik sepuh. Ngaji, terus ada anak-anak kecil, kamu siapa? Saya Syafi'i. Kamu pengen ngaji sama saya harus hafal dulu muwatta'nya. Tapi Imam saya sudah hafal muwatta'. Nah, jadi kalau Imam Syafi'i itu kalau ngaji sudah hafal dulu.
Misalnya Pak Ibnu ngaji sini, langsung ibu dan langsung ibu itu apa? Ya, Imam Syafi'i mau ngaji moto itu karangannya Imam Malik. Kita sekitar 10.000 hadis atau berapa ribu. Itu mau ngaji sudah cara segera ya Imam Syafi'i ke Mekah ketemu dengan Sufyan As-Sauri juga sama Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri ini salah seorang ulama yang sangat zuhud artinya dia itu pernah saking alimnya itu pernah ditunjuk oleh pemerintah menjadi hakim agung. Hakim agung itu dulu itu hakim ya. Hakim agung itu gajinya melebihi presidennya. Itu hidupnya juga mewah, dikasih perumahan yang istana lah, pelayan istana. Dilamar sama Khalifah Al-Mansur, Sufyan Al-Thawri suruh menjadi hakim. Kemudian Sufyan As-Sauri nggak mau, karena dia kalau hakim itu memutuskan harus adil, nggak mau tuh. Karena nggak mau berkali-kali sehingga kesel pemerintahnya dijegal buronan tangkap Sufyan As-Sauri karena dia membangkang atas perintahku, kan gitu. Larilah Sufyan As-Sauri, lari sampai ke Yaman. Kemudian di pasar lagi jalan-jalan gitu ditangkap, dituduh mencuri, ditangkap, diadili oleh gubernur. Sang gubernur ngomong gitu, siapa namamu? Saya Abdullah bin Abdurrahman. Abdullah bin hamba Allah dan hambanya Abdurrahman. Sedikit punya lirik, bukankah kamu namanya Sufyan As-Sauri yang ulama besar yang jadi buronan cinta-cinta gitu ya? Akhirnya dia mengaku, saya Sufyan. Kata gubernur, tenang saja, akan aku lindungi kamu biarpun kamu berada di tanah. Di telapak kakiku akan aku sumpahkan, dia akan aku lindungi sepenuh hati, tidak bakalan dikasihkan sama Khalifah. Ya lama-lama akhirnya dia pergi dari situ karena ketahuan dia Sufyan As-Sauri, tidak mau ketahuan, dia lari lagi, takut ditangkap. Kemudian dia bekerja selama 3 bulan di kebun anggur, jadi salah seorang kebun anggur. Dia kurma, dia kebun kurma, dia kurma atau anggur gitu. Dia kebun kurma selama 3 bulan. Pas pada waktu ada pajak dari pemerintah, dia kan bawa tukang pajak datang bawa beberapa kurma diambilkan. Dia saya sama majikannya bilang, wahai Abdullah, namanya Abdullah dia maklum Sufyan As-Sauri. Abdullah, coba ini korma saya ini 1, 2, 3 dengan korma itu dia enakan mana, manisan mana korma saya dengan korma yang pejabat ini? Kemudian Sufyan As-Sauri jawab, wahai Tuhan, saya tidak tahu karena saya selama bekerja ini tidak pernah mencicipi kurmanya. Walaupun selama 3 bulan dia metikin kurma, tidak sekalipun mencicipi kurma itu. Kenapa nggak mau cicipi? Kamu mustahil, nggak mungkin nggak tahu. Ya saya kan tidak diperintahkan untuk mencoba kurma. Kalau kita beli duku, cobain dulu. Masih Pak, cobain, nggak bisa jadi. Jangan Pak, jangan coba. Ya Allah. Ada, saya punya kenalan gitu ya. Kalau beli sesuatu tidak pernah nawar, bahkan ditambahin, selalu Pak. Terus harganya berapa nih? 35, beli 1 kilo. Ini Pak, saya kasih 50.000, yang 20-nya buat sampean. Ada kita. Rezekinya itu kayak apa Bu gitu. Ya Allah, rezeki gara-gara sodako model begitu itu, rezekinya sampai punya peternakan itu, wah luar biasa. Sanggup meniru Pak? Insyaallah. Besok jangan nawar, ditambahin kalau pengen kaya. Istrinya kasih tahu, lu bawang aja nawarnya beberapa pedagang itu cari yang paling murah. Itu pun kita
Tidak tawar minta buah. Ini biasanya ibu-ibu. Ini biasanya konsumsi buat ibu ini buat bapak-bapak. Kalau ke pasar bukan kita yang belanja istri. Iya, masalah. Kita mau ikutin Itu yang nawar. ya. Jadi kalau kita belajar nih dari kerja apa yang beli buah, jangan nawar. sanggup. Sanggup kalau nggak bareng istri. Jangan nawar. Kalau harganya 40.000 kasih 50. Saya belum sanggup. Nyampe rumah berantem. Ini beli berapa Pak? 20.000. Oh cukup ini 20 saya. Harganya kan 35 ya. Ya belajarlah jangan nawar boleh tapi sekali aja. Ya Pak baik Pak kalau nggak bisa ditawar jangan sampai detik sampai habis orangnya nggak dapat untung gitu. Sampai akhirnya pedagangnya bohong. Bohong pedagangnya gara-gara kita. Pak, maaf Pak, dari sananya aja nggak boleh 25, padahal dia beli 2. Dia kan bohong gara-gara kita nawar dari 35 sampai 25. Ya kata pedagangnya Pak, kalau 25 dari sananya juga belum dapat. Padahal dia belinya 20. Dosa gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Gara-gara kita yang nah, coba kalau kita nggak ada berapa Pak? 35. Oke, saya beli. Senang nggak tuh Pak? Senang. Jadi masih kan ya. Bahkan ditawar. Bahkan kalau ditambahin senang nggak? Kayaknya belum ada yang nambahin sih. Kalau nggak nawar sih ada. Asal jangan dengan betul itu kata Bapak itu. Asal jangan dengan istri. Jadi kalau istrinya kasih tahu kamu pengen kaya, kalau beli jangan nawar. Fudel bin Iyad 3 bulan kerja di pohon korma, tidak satupun korma dia mencicipi. Akhirnya tahu bahwa sifat-sifat demikian itu adalah sifat Sufyan as-Sauri. Akhirnya ketahuan, nah, kalau begitu saya yakin kamu adalah Sufyan as-Sauri. Gitu. Akhirnya karena ketahuan dia keluar lagi kerjanya, ikut rombongan haji. Ikut rombongan yang mau haji. Kalau dulu kan rombongan kafilah itu rombongan ada 50 orang, 20 orang pergi haji itu naik kota dari negara-negara sahabat itu kan masih, kalau dari Indonesia kan nyebrang laut. Kalau dia kan cuma berjalan pakai onta kan. Saya pengen ikut pergi haji. Kamu bawa ongkos nggak? Enggak, saya siap jadi juru masaknya. Kamu bisa masak? Bisa padahal belum bisa. Supir asuh. Masakannya nggak enak. Masakannya nggak enak ditempeleng. Saking gede masakannya ditempeleng. Oh sampai jatuh. As-Sauri, Sufyan as-Sauri nangis setelah ditempeleng. Nangis bukan karena sakit. Nangis. Ya Allah. Nangisnya itu dia begini, nangisnya gimana ya? Nangisnya itu, ya Allah, dosa apa yang telah aku lakukan kepada Engkau sehingga aku ini dapat ujian ditempeleng orang. Gitu. Dan dia juga alhamdulillah, setelah nangis juga alhamdulillah, namanya diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya ini orang yang hina, ditempeleng orang, alhamdulillah diingatkan. Jadi akhirnya belajar masaknya tambah bisa, akhirnya datanglah ke Mekah. Dan setelah di Mekah ini, setelah di Mekah baru masuk kota Mekah mau tawaf, ulama besarnya nyambut semua. Ada yang kenal sama Sufyan as-Sauri karena sama-sama yang dari Baghdad banyak. Yang nempeleng gimana tuh? Nempeleng seorang imam besar yang ditunggu kedatangannya di Masjidil Haram. Ya udah minta ampun. Makanya kita jangan suka melihat orang. Itu Sufyan as-Sauri itu sebutnya begitu. Ditempeleng alhamdulillah. Akhirnya
Jadilah orang yang hafal hadisnya itu 30.000 hadis. Berapa Pak? 30.000. Hafal hadisnya 30.000 hadis. Kalau kita 3 hadis saja belum tentu. Itu Sufyan Ats-Tsauri itu makanya menjadi gurunya Imam Syafi'i. Dan dia saking zuhudnya, saking tawadhunya, dia punya guru itu 600 guru. Berapa Pak? Kita gurunya berapa? Jadi ngaji itu jangan lihat siapa gurunya, kewajiban kita. Sufyan Ats-Tsauri diceritakan dalam kisahnya mempunyai guru 600. Saking berkelana yang tadi itu hikmahnya diusir itu, hikmahnya diusir, dikejar-kejar itu, di keliling dunia ke Palestina, ke Basra, ke Kufah, ke Yaman itu berburu terus itu selalu. Pada akhirnya meninggal di Kufah, meninggalnya di Kufah, enggak balik lagi. Meninggal di Kufah. Imam Sufyan Ats-Tsauri salah satu mujtahid sebetulnya ada madhab Sufyan Ats-Tsauri cuma tidak berkembang karena murid-muridnya tidak banyak mencatat. Tapi sebagian ada yang memakai di daerah bagian selatan sedikit lah memakai bahasa. Karena saking alimnya melebihi Imam Syafi'i, melebihi Imam Maliki. Cuma murid-muridnya aja tidak banyak mencatat. Tetapi yang terkenal sekarang ada Madhabul Arba'a yang banyak, Imam Madhab 4, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Kita kan di Indonesia Syafi'i saja itu. Asik kalau kita menceritakan ulama-ulama besar terdahulu, gambaran kita betapa kita sangat jauhnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu gurunya Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 97 Hijriah, berarti tabi'in, bukan sahabat ya. Kalau sahabat itu orang yang bersama dengan Nabi. Kalau ini tabi'in berarti orang yang bersama sahabatnya. Kalau orang yang bersama sahabat-sahabatnya Nabi, tabi'in. Kalau kita tabi'in. Ya, nggak tahu kemana. Tapi alhamdulillah. Maka dari kita ikut aja sama kiai, nggak usah banyak tanya. Ngerti nggak? Nggak usah banyak. Ikut aja sama ulama Nusantara. Udah kita nggak usah banyak tanya. Tadi itu berapa gitu. Emang kita bisa ada apanya berapa? Ini haram, ini bid'ah, capek gitu ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri saja yang hafal 30.000 hadis, gurunya 600 orang. Dan ini termasuk salah satu gurunya Imam Syafi'i. Jadi kita sudah tahu tuh Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Fudail bin Iyad yang jadi mantan perampok itu gurunya Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i gurunya banyak juga Pak. Jadi tidak mungkin seseorang yang alim gurunya sedikit. Ya, alhamdulillah saya mondok di Buntet, mondok di Kebumen. Kebumen itu ya banyak terus dari sana. Alhamdulillah. Begini juga alhamdulillah ada gurunya. Ya mudah-mudahan berkah. Amin. Ya, Bapak-bapak, murid saya, mudah-mudahan diambil juga sebagai muridnya Mbak Maimun. Jadi kesannya begitu. Namanya juga nyantel. Saya nyantel, Bapak nyantel juga. Jadi nyantel semua jangan lepas. Saya juga mudah-mudahan kenceng. Saya waktu di kuburannya Mbak Maimun di Magelang sana, saya minta satu, ya Allah, saya minta aku sebagai murid beliau. Sebab di sana saya kebetulan mau doa apa? Ya Allah maafkanlah, ya Allah ampunilah, Bapak yang udah kekualat. Ya, tetap baca Fatihah, baca surat Ikhlas, sampai ya Allah saya minta dihapus sebagai santri. Dan murid-murid saya juga sebagai santrinya itu saya. Mau baca apa? Dan itu beliau ada Al-Quran.
bingung gitu. Makanya di Nabi itu yang paling bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Enggak apa, masa Allah mau bilau? Walat itu. Walat. Dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Pertanyaan-pertanyaannya ya sederhana. Dan ada lagi, Imam Sufyan Ats-Tsauri itu seorang wali Allah yang besar. Di antara salah satu kewaliannya Pak, yang sederhana. Beliau itu kalau sholat datangnya sebelum zuhur. Sebelum zuhur udah datang duluan. Sebelum zuhur. Jadi dia punya pemikiran masa nunggu panggilan saja sholat. Kalau nggak dipanggil, nggak sholat. Jadi sebelum dipanggil, sudah datang. Itu amalan yang dilakukan Sufyan Ats-Tsauri mula-mula jadi wali. Kalau ini dipanggil, nggak datang. Belum zuhur, belum datang. Udah dipanggil, nggak datang juga. Kalau Imam Ats-Tsauri sebelum zuhur, sebelum dipanggil udah siap dulu. Begitu dipanggil, dia sudah berdiri. Wah ini berat. Berat bukan kita. Kelas jauh. Kalau jamu sih iya Pak. Sebelum subuh datang duluan ini jamu. Siapa lagi Pak? Supra. Tony. Sebelum zuhur sudah. Alasannya apa? Sebelum dipanggil sudah. Logis. Masa kalau nggak dipanggil, nunggu dipanggil aja. Dipanggil, kalau dipanggil gerak. Yaitu saking apanya? Tawadhunya, akhlaknya kepada Allah. Udah itu terlalu jauh. Ya udah begini aja. Saya siap mendengar, siap memenuhi panggilan. Ya Allah, mudah-mudahan nanti subuh datang saya siap untuk melaksanakan panggilan. Itu aja udah jadi top itu. Dari top datangnya sih ya udah komat nggak apa-apa. Aku masuk nggak apa-apa, udah tahiyat nggak apa-apa daripada enggak kan gitu. Datang gitu. Kalau bagi malas ya dengan istri aja bangunin ya subuhnya bareng itu. Ya Allah susah banget. Itu salah satu apa? Kehebatannya imam. Begitu juga dia kalau belajar, kalau ngaji gitu. Kalau datang ngaji sebelum guru datang dia sudah datang duluan. Selalu begitu. Dan kita nggak sanggup lagi. Dan ngaji dulu paling belakang dulu. Ya Allah. Tuh orang-orang hebat itu amalannya sih sederhana, tapi ya memang susah ya. Ya udah kita siap menunggu panggilan Allah, ya Allah siap memandu panggilan Allah saja begitu. Imam Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Oh bagus buat anak tuh. Sufyan Ats-Tsauri, Fudail bin Iyad. Wah itu mantap gitu. Anaknya sudah gak beranak lagi. Kalau udah nanti cucu lah. Fudail bin Iyad, Sufyan Ats-Tsauri. An Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala was-Sudan. Sufyan Ats-Tsauri ditanya tentang masalah keberaniannya, kenapa engkau bisa berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya berani dalam pengertian yang berakhlak ya. Jangan engkau punya keberanian karena mengandalkan wajahmu yang ganteng. Jangan engkau keberanian itu kepada Allah mengandalkan suaramu yang indah. Jangan mengandalkan kegandwala bilisanin fasihin. Jangan kau mengandalkan keberanian kepada Allah itu dengan ucapanmu yang indah. Tapi berani kepada Allah adalah berani karena apa? Karena menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernyataan ini sederhana, tetapi mengandung nilai yang sangat besar. Itulah kehidupan Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kita dalam
penutupan ini ada 3 kisah. Yang pertama Ibrahim Adham, Ibrahim ibnu Adham yang masuk Mekah gara-gara kelinci, dia ulama besar. Yang kedua Udel itu diniat gara-gara mendengarkan ucapan Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16. Boleh dicek ya. Gara-gara mendengarkan surat itu akhirnya bertobat menjadi gurunya Imam Syafi'i, menjadi orang yang zahid, orang yang jadi panutan di Masjidil Haram Nabawi. Yang ketiga adalah Sufyan As-Sawri yang dikejar-kejar sama penguasa. Akhirnya mau dibunuh tuh. Akhirnya penguasanya datang ke Madinah bawa kayu salib mau dibunuh. Tetapi karena Allah tidak mengizinkan, sebelum masuk kota Mekah, khalifah tersebut meninggal dulu. Jadi Sufyan As-Sawri selamat tidak menjadi tahanan karena khalifahnya diganti. Khalifah Abbasiyah di depannya. Masa Abbasiyah itu khalifah di masa pertama setelah Umar bin Abdul Aziz, kalau tidak salah. Khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah itu khalifah dunia keilmuan, Al-Jabbar, Al-Hindi, itu semuanya dalam masa Khalifah Abbasiyah. Dan 3 cerita ini mudah-mudahan menjadi tuntunan bagi kita sekalian. Amin. Ya Allah, Bapak-Bapak sekalian, jadi mari kita kalau beli buah jangan pelajaran itu ya. Kalau buah jangan. Kalau dengan ibu-ibu pura-pura kan tahu. Itu saja. Siap ya. Ya Rabbi bil Mustafa khairil maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal awal muhtahami. Ya Rabbi bil Mustafa مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبهم للمؤمنين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا لطيف لم تزال ألطفنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطفنا والمؤمنين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. في خمسة أطفئ بها خر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. sama-sama. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farihim ala muslimin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli wa astaghfiruh. Allahumma biqina wa tariq wal afiyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.